Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi himpunan untuk kelas 7 ini ya. Tentang himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan objek. saya tulis kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi definisinya jelas, itu bisa kita kumpulkan menjadi himpunan. Contohnya himpunan hewan karnivora misalkan begitu. Jadi hewan karnivora kan jelas. Jadi yang pemakan apa karnivora? Pemakan daging. Jadi yang pemakan daging itu jelas. Kumpulan hewan berkaki 4 jelas. Itu bisa definisikan jelas dengan jelas. Himpunan bilangan asli jelas. Bisa dipilih-pilih maksudnya. Himpunan warna-warna pelangi itu juga bisa jelas. Magiku hibinio jelas, apa namanya, definisinya jelas. Itu bisa dikelompokkan menjadi himpunan. Yang tidak jelas tidak bisa dikumpulkan dengan himpunan. Misalkan nggak jelas itu bagaimana? Kumpulan orang-orang pintar atau himpunan orang pintar. Nah, definisi orang pintar kan tidak sama, artinya belum jelas. Ada lagi kumpulan bunga-bunga indah. Nah, bunga indah juga belum jelas terdefinisi dengan jelas. Berarti itu tidak masuk wilayah himpunan. Kemudian kalau anggota-anggotanya itu dikumpulkan menjadi satu, itu namanya semesta. Jadi kumpulan semua anggota, semua elemen, anggota itu elemen. Kumpulan semua anggota himpunan itu sama dengan semesta yang dilambangkan dengan S. Biasanya begitu, lambangnya adalah S. Kemudian ini bilangan-bilangan yang saya akan jelaskan. N itu bilangan asli. Jadi ini bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari 1 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik berarti maksudnya dan seterusnya. Ada 3 titik berarti dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Saya lambangan C di sini. Maaf gak kelihatan. Ini bilangan asli, saya lambangan N. Bilangan cacah itu bilangan asli ditambahi 0. Itu namanya bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sama dengan bilangan asli. Ini cacah. Nah, begitu. Kalau ditambah negatif, jadi bilangan cacah ditambah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, itu adalah bilangan bulat dilambangkan dengan Z. Jadi ini namanya bilangan bulat. Nah, begitu bilangan bulat. Ada dan seterusnya, berarti ke kiri dan seterusnya, ke kanan juga dan seterusnya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kemudian R itu bilangan real, bilangan real atau real. Real atau real itu bilangan cacah, bilangan bulat ditambah dengan pecahan-pecahan. Jadi yang tambah koma-koma, tambah yang per-peran itu namanya bilangan real, bilangan real. Itu. Kemudian ada yang tanya misalkan, kalau bilangan prima, prima belum. Kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mampu dibagi dirinya sendiri dan satu. Hanya mampu dibagi dirinya sendiri dan satu. Bilangan prima paling kecil itu 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, kemudian 19 dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa dibagi dirinya sendiri satu sama satu. 2 hanya bisa dibagi 2 sama 1. 3 hanya bisa dibagi 3 sama 1. 5 hanya bisa bagi 5 dan 1. Kalau 6 bukan. 6 bisa dibagi 3, dibagi 2, dibagi 1. 7 ya bilangan prima. 11 ya. 13 ya bilangan prima. 15 bukan. 15 bisa bagi 5, bisa bagi 3. 17 bilangan prima, 19 bilangan prima. Pokoknya yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri sama 1 itu adalah bilangan prima. 21 bukan. 21 bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. 23 ya, 23 adalah bilangan prima. 24 bukan, malah 24 bisa bagi 2, bisa dibagi 6, bisa bagi 4, bisa dibagi 8, itu 24. 27 bukan, 27 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. 31 ya, 31 hanya dibagi 31 dan 1. Itu namanya bilangan prima. Saya lanjutkan untuk istilah-istilah yang ada dalam himpunan. Ini istilah-istilahnya. Yang pertama istilahnya adalah elemen, dilambangkan oleh E. Kayak E begini. Elemen itu anggota. Nanti saya jelaskan lebih dalamnya.
Kemudian kayak C begini, itu adalah himpunan bagian. Kalau bukan elemen atau bukan anggota, itu dilambangkan E-nya ini dicoret begini. Itu bukan elemen atau bukan anggota. Oke, kemudian himpunan bagian. Berarti himpunan tapi masuk di dalam wilayah itu. Nanti juga saya jelaskan himpunan bagian itu bagaimana. Nih, dilambangkan kayak C gini. Tapi kalau bukan himpunan bagian, kayak C gini dicoret. Itu namanya bukan himpunan bagian. Union, gabungan. Lambangnya seperti huruf U. Jadi gabungan, jadi himpunan satu digabung dengan himpunan yang lain, namanya union, gabungan. Kemudian kayak gini, ini U-nya dibalik, namanya intersection atau irisan. Irisan itu yang masuk himpunan 1 sama himpunan 2. Nanti lebih jelas saya jelaskan di ini setelah saya hapus nanti. Kemudian kalau begini ada kurung kurawal kok nggak ada isinya, namanya himpunan kosong. Dilambangkan begini atau 0 dicoret. Itu namanya himpunan kosong. Kemudian ada A pangkat C atau A komplement atau komplement dari A. Itu adalah selain A, jadi anggota yang selain A tapi masih dalam semesta. Oke, habis ini saya hapus dulu, saya jelaskan lebih detailnya. Ini misalkan ini. Oh ya, cara menyatakan himpunan itu bisa dengan kata-kata, kemudian bisa dengan lambang-lambang, bisa juga dengan ini mendaftar anggotanya. Kalau kata-katanya misalkan ini 1 sampai 9 berarti bilangan asli, misalkan kata-kata bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. Ini bilangan asli 1 sampai 9. Boleh untuk S. Kemudian yang A itu S itu semestanya ya. Saya ambil semestanya 1 sampai 9. Kata-katanya misalkan ini bilangan genap kurang dari 10 misalkan begitu. Yang ini B itu misalkan bilangan asli kurang dari 4, 1, 2, 3. Itu kata-kata dengan kata-kata. Kalau dengan lambang-lambang itu ada yang XX itu bisa, tapi tidak saya ajarkan di sini. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan akan saya buatkan video yang lain. Tapi saya akan bahas yang ini tadi yang mau saya jelaskan. Jadi menyatakan himpunan tadi ada 3 macam dengan kata-kata, mendaftar anggota ini dengan lambang-lambang itu yang ada XX-nya itu. Kata-kata sudah tadi saya contohkan, kemudian yang mendaftar anggotanya ini sudah, kemudian yang huruf-huruf tidak saya bahaskan di sini, tapi sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti akan saya bahaskan di video yang lain. Nih saya mau bahas yang ini, elemen. Misalkan saya punya elemen ya, 1 itu adalah elemen dari B. 1 itu elemen dari B, ada di 1. 1 juga elemen dari semesta. Dari S, 1 itu adalah elemen dari semesta. Oke. 1 itu bukan elemen dari ini. Maaf, tak pakai warna yang lain aja. Biar lebih saya ulang lagi. 1 itu adalah elemen atau anggota dari B karena di B ada. Oke ya. 1 itu juga elemen dari S semesta. Karena di semesta ada di S. Tapi 1 itu karena di A tidak ada berarti bukan elemen dari A. E-nya dicoret. Nah. Oke ya. Ini elemen. Oke, kayak lagi. Misalkan 6 itu untuk B nggak ada 6 berarti bukan elemen B. 6 E-nya dicoret. Oke, kalau di semesta 6 ada di semesta elemen S berarti begini. Kemudian untuk yang di A ada 6 berarti elemen di A atau anggota dari A. Oke. 0 itu di B nggak ada, saya coret berarti. Nah, kemudian 0 di semesta juga nggak ada, berarti dicoret. Ini kemudian 0 juga di A juga nggak ada, berarti dicoret. Begini. Itu untuk elemen, ngerti ya? Jadi elemen anggota itu maknanya seperti ini. Jadi kalau dia ada di situ berarti dia elemennya, atau dia itu adalah anggotanya.
Jadi per itemnya, per anggota gini, itu namanya elemen. Kemudian saya jelaskan tentang himpunan bagian yang ini, himpunan bagiannya. Atau kayak C-nya itu. Ini saya hapus dulu. Himpunan bagian sekarang. Kalau himpunan berarti menggunakan kurung kurawal ya. 2 itu adalah himpunan bagian di A. 2. Ada. Kemudian 2 itu juga himpunan bagian di B. Ada. Di semesta juga ada, berarti 2 itu himpunan bagian di semesta. Di S. Karena di S ada. Ini himpunan bagian. Ini satu anggota. Satu anggota. Kemudian kalau misalkan himpunan kosong. Himpunan kosong itu mesti ada di A, di B, di S. Pasti ada. Jadi himpunan bagian, himpunan kosong itu himpunan bagian di A, juga termasuk himpunan bagian di B, juga termasuk himpunan bagian di S. Kalau himpunan kosong masuk di semuanya, himpunan kosong. Oke, ini himpunan kosong. Kalau bukan himpunan berarti bukan himpunan bagian, berarti ya tinggal begini aja. Misalkan ini 4 itu bukan himpunan bagian dari B, berarti ini tinggal dicoret. Nah, oke. Kalau misalkan ini satu anggota, kalau 2 anggota ya tinggal didaftar. Saya hapus dulu. Anggotanya ada 1, maksudnya di dalamnya. Ini kan anggotanya ada berapa ini? 9. 1, 2, 3, 4 sampai 9, berarti anggotanya ada 9. Yang A ini anggotanya atau elemennya ada 2, 4, 6, 8, ada 4 elemennya. 1, 2, 3 ada 3 elemennya, begitu. Yang B ada 3. Himpunan bagian, atau gini aja, saya daftar himpunan bagian untuk B ya. Jadi himpunan bagian saya daftar untuk B. Himpunan bagian B. Himpunan bagian B. Yang pertama himpunan kosong, ini enggak ada anggotanya. Kemudian yang satu angka 1. Himpunan 2. Harus ada kurung kurawal karena himpunan bagian. Himpunan 3 ini. 2 anggota berarti 1,2. 1,3. Kemudian 1,4, enggak ada 4-nya. 2,3. Ini 2 anggota. Yang terakhir adalah 1, 2, 3, yang 3 anggota. Jadi himpunan bagian dari B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 himpunan bagian. Nah, himpunan bagiannya ada 8 himpunan bagian. Kemudian kalau A banyak ya. Himpunan bagian kalau A disuruh daftar misalkan mulai dari himpunan kosong, kecil-kecil aja ya karena biar cukup. Kemudian 2 yang satu anggota, kemudian 4 satu anggota ini, kemudian 6, kemudian 8 satu anggota, 2, 4, 6, 8. Yang 2 anggota 2,4, 2,6, 2,8, kemudian ada 4,6, kemudian 4,8, 2,4, 2,6, 2,8 sudah, 4,6, 4,8 sudah, kemudian 6,8. Ini yang 2 anggota. 3 anggota 2, 4, 6. Kemudian 2, 4, 8. Kemudian 2, 6, 8. Kurung kurawal. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 6, 8. Kemudian 4, 6, 8. 4, 6, 8. Ini yang 3. Kemudian yang 4 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, gitu kalau didata semuanya. Jadi
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 himpunan bagian. Jadi ada 16 himpunan bagian. Itu. Kalau di data ada 16 himpunan bagian. Saya ulang lagi, himpunan kosong. Kemudian 2, 4, 6, 8. 24, 26, 28, 46, 48, 68. Kemudian yang 3 anggotanya 246, 248, 268, 468, 2468. Ini yang 4 anggotanya. Ada 16 himpunan bagian. Kalau kita disuruh mendaftar seperti ini ya himpunan bagian. Kalau kita disuruh hanya mencari berapa banyaknya himpunan bagian, ada rumusnya. Hanya mencari berapa himpunan bagian yang terjadi. Jadi himpunan bagian dirumuskan 2 pangkat N, di mana N ini banyaknya anggota. Kalau yang B ini kan himpunan bagian yang B itu kan 3 anggotanya, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8, sama. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ada 4. Untuk himpunan bagian yang A itu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 16. Begitu, itu adalah himpunan bagian. Saya hapus yang ini, saya hapus dulu. Kemudian yang union irisan, saya jelaskan sekalian di sini. Ini saya hapus dulu. Misalkan pertanyaan adalah A union B. Bagaimana A union B? A union B atau A gabungan B. Berarti silakan digabung ini semuanya, tapi enggak double. Satunya ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 enggak ada, 6 ada, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 8 ini adalah A union B. Jadi ini digabung sama atas. Kemudian A irisan B, ini irisan atau intersectionnya yang sama saja yang ditulis. Yang sama hanya 2, berarti ini 2, ini intersection. Oke. Kemudian yang komplement, A komplement yang masih dalam semesta tapi di luarnya A. A-nya kan 1, 2, 3, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti A komplement itu berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selain di A tapi masih dalam semesta. Yang terakhir B komplement. B komplement itu berarti mohon maaf A ya, bukan ini. Tadi ini berarti ini kebalik, ini B. B komplement. Nah, B komplement dulu, ini berarti A komplement. Nah, yang A tadi yang ini saya tadi mikir yang ini. B komplement berarti selainnya 1, 2, 3 tapi masih di sini. Berarti 4, 5, 6, 7, 8 itu yang B komplement. Yang A selain ini 2, 4, 6, 8 tapi masih dalam semesta. Berarti 1 ada, 2 bukan, 3, 4 bukan, 5, 6 bukan, 7, 9. Ini adalah komplement dari A. Nah, demikian materi himpunan. Jika nanti ada pertanyaan tentang himpunan yang lain, misalkan bagaimana, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bahaskan. Jika perlu video nanti akan saya buatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.